89 tahun, waktu yang cukup panjang dalam menjalani kehidupan. Tapi Tuhan tahu inilah waktu yang tepat untuk Ibu An boleh kembali bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu ingin bersama-sama dengan setiap anak-anaknya. Dan kalau kita lihat, Ibu An pasti sudah siap. Dan Tuhan sudah menilai, sudah cukup apa yang sudah dilakukan di dalam dunia ini. Tugasnya sudah selesai dan Tuhan panggil. Nah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, Bapa kita sangat mengasihi kita semua, dan keluarga yang ditinggalkan, ingat selalu bahwa Bapa kita mengasihi kita dan Dia akan bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada, yakini bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan, oh Yesus, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu
yang tegak hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, anugerah sungguh besar melimpah di dalam kehidupan kita, kehidupan kami semua, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami tahu segala sesuatu sudah Engkau rancangkan dalam hidup kami, dan semua rancangan-Mu itu indah, rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kepada kami Tuhan keselamatan yang sudah Engkau lakukan Tuhan dengan kematian-Mu di kayu salib. Itu untuk menebus kami supaya kami bisa Tuhan masuk Tuhan menghadap Engkau, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Engkau juga senantiasa akan menolong kami yang masih tinggal di bumi ini. Kami yakin Engkau memberikan kekuatan dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sementara kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau juga akan menolong kami untuk kami boleh membuka hati dan pikiran kami hanya untuk firman-Mu. Dan Engkau urapi kami semua terlebih hamba-Mu Tuhan. Hamba serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan ya. Kita ya tentu mengenal ya Ibu An-An, terutama keluarga dekat ya dengan Bu An-An. Merasa sedih ada suatu hal yang biasa, normal bagi setiap manusia ketika ditinggalkan orang yang mengasihi, yang dikasihi oleh kita. Ya, tetapi satu hal ya, Tuhan memiliki rencana yang indah baik buat Ibu An-An maupun buat kita semua, bahwa waktunya sekarang Tuhan panggil karena memang itu sudah waktunya. Demikian pula kita dalam kehidupan ini, kita juga punya waktunya. Suatu saat kita juga akan Tuhan panggil ketika tugas kita sudah selesai. Kapanpun itu terjadi, kita tidak tahu, harus selalu siap. Karena ada satu kepastian di dunia ini, yaitu kematian atau kita dipanggil Tuhan, diangkat hidup-hidup. Kalau Tuhan memang mengizinkan itu semua terjadi. Tapi intinya kita akan ya meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Hidup kita adalah suatu perjalanan. Memang kita dirancang ya oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan, dan setiap orang memiliki jalan masing-masing. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti terus-menerus perjalanan hidup kita. Ya, hanya Tuhan yang dapat menolong kita karena Dia selalu bersama dengan kita. Tuhan yang baik, Tuhan senantiasa memberikan kepada kita ya pertolongannya. Tuhan senantiasa bersama kita untuk melewati perjalanan hidup kita. Ya, mungkin jalan kita berkelok-kelok, mungkin jalan kita berlubang, ya, naik gunung turun lembah, ya, dengan segala kesulitan dan segala jalan yang kita tempuh kita juga tidak tahu. Ya, jalan menuju atau perjumpaan dengan Tuhan juga kita tidak tahu. Ada yang harus mengalami kecelakaan, ada yang ya dengan tenang dalam kondisi tidur, doa, melayani Tuhan, bisa saudara. Tapi semua itu perjalanan yang memang Tuhan rancang dalam kehidupan kita. Syukurnya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ini. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini,
kesulitan, kesusahan, semuanya dirancangkan untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Ya, dan semua orang yang mengasihi Tuhan sudah Tuhan tetapkan, rancangkan kehidupannya semuanya untuk kebaikan. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup atau kodrat ilahi menjadi serupa dengan Allah. Dikatakan di ayat 29-nya bahwa kita juga sudah ditentukan dari semula ya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ketika kita masuk ya di dalam pertemuan dengan Tuhan, satu pertemuan dengan Tuhan, Tuhan sudah merancangkan sebaik mungkin untuk kita. Jadi biarlah kita mau terima ya kematian orang-orang yang kita kasihi, karena memang Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Inilah jalan Tuhan yang terbaik. Dia juga mengalami kematian, karena tidak mungkin kita dibangkitkan kalau tidak mati terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sudah menjadi yang sulung, ya Dia sudah mati dan Dia juga sudah bangkit. Oleh sebab itu kita semua yang masih tinggal, kita tahu bahwa kita akan menuju satu tempat di mana ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bawa kita ke satu tempat yang indah, yang tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis. Ya, semuanya sudah ya baik, menimbulkan satu sukacita, memberikan sukacita kepada kita semua. Oleh sebab itu orang-orang percaya janganlah takut akan kematian, karena kematian adalah itu gerbang untuk masuk kepada kekekalan bersama dengan Tuhan yang kita kasihi. Ya, Tuhan mau kita bisa memiliki satu persepsi yang benar tentang kematian. Bukan sesuatu yang menyedihkan, tapi inilah sesuatu yang harus membuat kita bersuka cita penuh. Ya, karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Iblis sudah dihancurkan. Dalam Ibrani 2 dikatakan, iblis sudah dihancurkan. Maut tidak berkuasa lagi, tidak ada lagi sengatnya. Karena kita yang ada di dalam Tuhan sudah ikut menang bersama dengan Tuhan. Ya, hidup kita ada satu perjalanan menuju kekekalan. 2 Korintus 5 katakan, ketika kita masih ada di dalam atau dalam satu kemah ya, yaitu yang tidak ya, kita harus menggunakan juga satu tubuh yang lain yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita harus tetap ada di dalam pengharapan. Roma 8 ayat 21 ya, supaya kita bisa ya mendapatkan kemenangan-kemenangan karena Dia selalu bersama dengan kita semua. Tuhan akan menghapus air mata kita ketika kita bersama Dia di kekekalan nanti, di surga, di Firdaus, di langit ketiga. Paulus bilang, katakan ya sejak Adam dan Hawa diusir di Taman Eden karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Ya, kutuk dosa memang ada pada manusia, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah, maka Dia mengaruniakan anaknya untuk kita semua, supaya dibebaskan dari kutuk dosa, dan kita akan masuk ke satu tempat yang kudus. Tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi yang najis, tidak ada lagi kekejian, tidak ada dusta. Di mana hal itu terjadi, ya, hal-hal yang selalu terjadi di dunia ini, dan kita lihat ya tidak bisa hari kita akan bertemu dengan kenajisan dan yang menggoda kita juga. Dan kita mau kita tetap berharap kepada Tuhan, dan Dia akan bersama-sama dengan kita senantiasa melewati perjalanan ini. Ya, untuk itu biarlah kita membangun kehidupan rohani kita untuk kita bisa masuk ya di dalam kekekalan, karena hanya ya tubuh rohani lah yang bisa bersekutu
dengan Tuhan. Ya, mari kita bangun dengan bahan-bahan yang baik, dengan emas, ya, dengan perak, dengan batu permata dikatakan. Jangan dengan rumput kering dan jerami atau kayu yang mudah terbakar. Tetapi kita mau supaya hidup kita ini bisa tahan uji, dan setelah itu akan mendapatkan upah yang Tuhan sediakan. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15 mengatakan hal itu. Biarlah kita membangun ya kehidupan rohani kita ini tahan uji yang indah, dan jangan takut ya penderitaan yang kita alami di dunia ini. Memang kita pasti mengalami banyak pencobaan, tetapi seperti Yesus sudah mengalami pencobaan itu dan menang, kita juga akan sama seperti Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Oleh sebab itu, biarlah kita dengan sukarela yang mau menuruti kehendak Tuhan menjalani kehidupan ini, supaya kita boleh mendapatkan mahkota, ya, mahkota yang Tuhan sudah sediakan di surga nanti. Ibu An sudah tersedia mahkotanya. Kita juga yang hidup, yang masih diberi kesempatan, biarlah kita juga selalu merindukan kedatangan Dia, ya, dan kita boleh menerima mahkota kehidupan itu dengan menjaga segala atau kehidupan kita, ya, menjaga tingkah laku kita, ya, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dikatakan oleh firman, supaya kita bisa menang terus di dalam pencobaan, di dalam peperangan rohani ini. Dan biarlah kita melatih tubuh kita, menguasai seluruh tubuh kita untuk tidak mengikuti kemauan dunia kita yang selalu dihembuskan oleh iblis di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita tidak kehilangan mahkota, tetapi kita tetap berpegang teguh, kita tetap memperoleh kemenangan. Dan Tuhan akan senantiasa, ya, mengingatkan kita melalui firman Tuhan untuk kita tetap, ya, mendengar suara Tuhan, membuka pintu untuk makan bersama-sama dengan Dia. Biarlah pagi hari ini, selama masih ada kesempatan, kita menjaga hidup kita, bangun terus kehidupan kita menjadi bangunan rohani yang baik, yang menyenangkan Tuhan, yang tahan uji, supaya kita bisa bersama-sama Dia. Ya, hidup kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi ketika kita masih diberi kehidupan, ini adalah kesempatan. Orang mati sudah tidak ada kesempatan, hanya satu kali, ya, diberi kesempatan selama di dunia ini. Tetapi ketika kita masih diberi kesempatan, masih hidup, mari kita terus bangun hidup kita, kerohanian kita, supaya berkenan ya Tuhan. Dan Tuhan akan menyambut kita dengan mengatakan, sabaslah engkau yang setia, hambaku yang setia. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, oh Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk dipakai oleh Tuhan selagi kita masih kuat, masih berdaya. Pada saatnya kita mungkin tidak berdaya, jalan pun harus dipapa, harus pakai kursi roda, kondisi sakit-sakit. Tapi ketika kita dikasih Tuhan, biarlah kita boleh menjadi berkat, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti bahwa hidup kami adalah suatu perjalanan di mana kami akan menghadap Engkau, bersatu dengan Engkau ketika kami tetap setia di dalam Engkau, tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan kami boleh menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan dengan melayani Engkau, melayani sesama Tuhan kami, dan membangun kehidupan rohani kami Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan bahan-bahan yang tahan api Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka boleh melihat Yesus ada di dalam kehidupan kami, terpancar dalam kehidupan kami, dan mereka boleh tertarik menerima Engkau sebagai Juru Selamat kami, Juru Selamat hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan yang memberikan kekuatan senantiasa buat keluarga yang ditinggalkan. Kalau mereka boleh mengerti Tuhan, bahwa mereka boleh bertemu dengan Engkau dan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam satu sukacita yang penuh Tuhan, dengan memakai mahkota kehidupan yang sudah Kau sediakan bagi orang yang tetap mengasihi, yang tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Engkau juga akan menghantar Tuhan. Sementara perjalanan kami, Engkau yang akan melindungi sampai ke tempat tujuan acara di sana. Engkau juga akan tetap Tuhan ada, dan semuanya boleh berjalan Tuhan dengan baik. Dan ketika kami kembali juga kami menjalani kehidupan kami, kami tetap ingat akan firman untuk kami menjalani kehidupan ini semakin hari semakin baik selagi masih ada kesempatan. Kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin.